Tanget, Dok. Nggih. Dok, kenapa ketuban bisa pecah sebelum waktunya? Padahal tidak aktivitas berat. Jadi, ketuban pecah itu merupakan salah satu tanda awal dari persalinan, tanda normal. Selain adanya 3 tanda yang lain, yaitu misalnya kencang-kencang yang teratur setiap 3 menit sekali, kemudian ada keluar lendir darah, kemudian ada disertai pembukaan jalan lahir. Jadi ketuban pecah itu adalah satu tanda yang normal yang akan mengawali suatu persalinan. Akan menjadi tidak normal jika pertama, setelah ketuban pecah dalam waktu 6 jam selanjutnya tidak akan terjadi persalinan, misal tidak ada pembukaan, sehingga meningkatkan resiko terjadinya infeksi. Yang kedua, ketuban yang pecah sebelum usia kehamilan cukup bulan. Misalnya, ketuban pecah pada usia kehamilan preterm di bawah 37 minggu, 8 bulan pecah. Nah, itu merupakan suatu yang tidak normal. Jadi ketuban pecah itu bisa menjadi normal, bisa menjadi tidak normal. Oke. Ketuban pecah yang tidak normal yang tadi saya sebut sebagai ketuban pecah dini bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor. Yang pertama adalah paling sering terjadi adalah infeksi. Infeksi dari mana? Organ kewanitaan itu paling dekat dengan saluran kencing dan saluran buang air besar. Dan adanya infeksi pada daerah itu, saluran kencing misalnya infeksi saluran kencing, atau infeksi pada vagina misalnya keputihan karena jamur atau bakteri, atau infeksi pada anus bisa menyebabkan terjadinya infeksi yang bersamaan di situ, sehingga meningkatkan terjadinya risiko ketuban pecah dini. Yang kedua, bisa karena bayinya kembar. Kalau bayi kembar otomatis rahimnya sangat membesar sehingga terjadi overdistensi, meregang terlalu berlebihan sehingga meningkatkan risiko terjadinya ketuban pecah dini yang tidak normal tadi. Kemudian yang ketiga, ketuban pecah yang tidak normal atau patologis bisa disebabkan karena air ketuban yang berlebihan atau polyhydramnion. Polyhydramnion sendiri akan menyebabkan terjadinya peregangan rahim yang berlebihan sehingga meningkatkan tekanan di dalam rahim sehingga akan meningkatkan risiko ketuban pecah lebih awal sebelum waktunya. Kemudian apa yang harus dilakukan jika ibu hamil di rumah mengalami ketuban pecah? Yang pertama, jangan panik ya. Yang kedua, segera bawa ke IGD, instalasi gawat darurat Ponek RSUD Insinyur Soekarno Kabupaten Sukoharjo, nanti akan diperiksa lebih dahulu. Jadi sedulur sehat, mohon jaga kehamilannya ya. Untuk mencegah terjadinya ketuban pecah dini yang tidak normal atau patologis, saya sarankan pertama, jaga pola makan, makan makanan yang sehat, banyak mengandung protein. Yang kedua, pola istirahat. Yang ketiga, selalu periksakan rutin kehamilan Anda ke fasilitas kesehatan terdekat dan selalu patuhi nasihat dari tenaga kesehatan yang memeriksa Anda untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu guys, sedulur sehat, semoga sehat selalu.